Selamat pagi teman-teman semua. Saya senang sekali hari ini bisa bersilaturahmi sama teman-teman apoteker, khususnya di wilayah Jogja dan umumnya di teman-teman apoteker di Indonesia. Kita memang luar biasa kondisi hari ini, semuanya serba jujur saja boleh saya katakan kita sekarang sedang mengalami kondisi turbulensi. Jadi kalau teman-teman naik pesawat itu yang jelas terlebih dahulu bahwa saat ini kita masuk ke dalam satu kondisi turbulensi dan ini di luar prediksi kita semua. Bagaimana turbulensi ini membuat kita semua pada satu kondisi di luar dugaan kita, gitu, di luar prediksi. Dan sebenarnya jujur saja kalau secara literatur ini sudah sering diingatkan oleh Michael Porter di dalam salah satu buku strategic management, yaitu ada namanya Five Forces Company, 5 ancaman perusahaan. Nah, tapi ancaman ini sekarang datangnya barengan, jadi pelanggan turun, kompetitor juga lebih gesit, lalu people kita underload, dan regulasi juga belum mendukung perubahan yang terjadi sangat masif ini. Dan juga yang lain adalah supplier, ketika kita semua limbung, kadang semuanya harga melambung, begitu ya. Nah, ini kondisi yang kita hadapi saat ini, begitu. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa saya teringat dengan lagunya Hello, itu milik Beyonce. Beliau pernah katakan di salah satu liriknya itu adalah gravitasi tak akan lupa menarikmu ke bawah. Jadi jujur saja, hari ini kita sekarang ditarik semua ke bawah, sangat di luar dugaan kita, tapi juga ini adalah pembelajaran terbaik bagi semuanya, untuk pembenahan dan perubahan ke depan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dalam kondisi hari ini, siapa yang bertahan dan siapa yang nggak tahan. Nah, ini yang mau saya sampaikan ya. Nah, saya berharap teman-teman di sini semua bertahan, dan kalaupun ada hal-hal yang butuh tips dan beberapa masukan, saya mungkin mudah-mudahan di sesi ini bisa masukan seperti itu. Saya coba buka slide-nya terlebih dahulu ya. Terlihat slide saya? Halo, Bu Moderator? Terlihat, Pak, jelas. Ya? Terlihat jelas, Pak. Terlihat ya? Ya, jelas. Ya. Nah, ini dalam kondisi hari ini, pemerintah sudah mencanangkan namanya new normal. Pilihannya cuma 2, no choice. Nggak ada pilihan ketiga, keempat, kelima. Pilihannya cuma 2, berubah atau ambyar. Ini memang saya ambil dari cover buku terbaru saya yang ke-10, dan di hari ini pun saya udah calling ke panitia menyiapkan 5 buku untuk dibagikan ke peserta ya, pilihan panitia barangkali ya, tentunya. Nah, ini yang saya coba masuk ke slide berikutnya. Jadi seperti yang saya katakan bahwa hari ini kita akan melihat siapa yang bertahan dan yang nggak nahan. Nah, tentunya yang menarik adalah bahwa data 2018 yang saya dapatkan dari Kompas TV, bahwa market asuransi ini, market farmasi ini luar biasa besarnya,
itu dari tahun 2018 itu kurang lebih 2 triliun per tahun. Nah, ini luar biasa yang menurut saya ini tidak akan bergerak terlalu naik, terlalu turun dalam kondisi sekarang ini, karena juga memang jujur saja report di beberapa tahun kemarin itu adalah 5% penduduk kota itu sakit, dan itu pasti ke rumah sakit, ke poli gitu. Dan salah satu hal yang dicari selain dokter kan teman-teman yang sakit ini perlu obat begitu kan. Jadi sebenarnya di era sekarang itu ada 3 industri yang bertahan, yaitu pangan, kesehatan, dan digital. Nah, ini teman-teman ada di zona yang sebenarnya secara makro itu mestinya itu adalah bertahan begitu, tidak pada kategori yang nggak nahan. Nah, ini tinggal bagaimana ke depan mensiasatinya. Ini tadi saya sudah dibacakan ya. Nah, saya mau buka dulu dengan satu roadmap bisnis industri farmasi. Ini perlu disadari semua supaya kita tahu sebenarnya arah kita itu mau kemana. Jadi kalau kita lihat, semua perusahaan itu arahnya itu kepada pencapaian visi dan misi. Nah, tentunya ini memang didukung oleh adanya aspek pertumbuhan pendapatan dan efisiensi biaya. Nah, pendapatan itu datang dari mana? Itu adanya dari pelanggan baru dan pelanggan loyal. Nah, bagaimana kita memperoleh pelanggan baru dan pelanggan loyal? Itu adalah dari proses pelayanan penyediaan obat yang unggul dari hasil kerja yang efektif dan efisien. Nah, ini yang tentunya juga dari hasil kerja yang didukung oleh potensi SDM yang berkualitas, budaya organisasi yang kondusif, dan pendayagunaan teknologi. Nah, ini saya menarik bicara teknologi di sini. Kalau saya lihat sebagai orang di luar apoteker ya, model layanan penyediaan obat itu terlepas ini buat medis dan non medis ya, terlepas ini buat yang preventif maupun yang kuratif. Jadi kita melihat bahwa ada transformasi layanan farmasi yang cukup masif beberapa tahun belakangan ini. Kita lihat misalnya dulu saya mengenal ngambil obat tuh hanya di instalasi farmasi di salah satu rumah sakit. Tapi kemudian di luar rumah sakit saya melihat ada perkembangan yang sangat masif dengan layanan obat buat pasien ini. Yang pertama saya melihat adanya apotek dengan model radial. Jadi ini apotek cuman satu-satunya, dia nggak punya cabang di mana-mana. Dan biasanya memang apotek-apotek ini jaraknya tidak jauh dari rumah sakit. Nah, tapi di kemudian hari muncul ada namanya apotek dengan model jejaring. Nah, ini menarik. Ini yang salah satu yang saya tahu adalah Apotika 24. Ini dia berjejaring dan ada di banyak kota di Indonesia. Nah, ini korporasi udah mulai main di sini kalau saya lihat gitu ya. Dan yang berikutnya itu ada model baru, yaitu apotek yang konsep layanannya itu shopping service. Jadi kayak orang datang ke mall. Jadi orang datang, milih-milih dulu, baru dibayar begitu. Nah, yang menarik lagi adalah yang keempat, yaitu adalah apotek dengan perluasan fungsi. Nah, ini yang sekarang lagi masif dijalankan oleh Kimia Farma. Kita tahu Kimia Farma membuat yang namanya klinik Kimia Farma, laboratorium Kimia Farma. Sekarang mereka bikin namanya klinik hemodialisa Kimia Farma. Jadi apotek yang melakukan perluasan fungsi karena regulasi mungkin mendukung untuk ke arah sana. Dan yang fenomena terbaru sekarang adalah yang saya sebut sebagai layanan tanpa counter layanan. Nah, ini apotek juga fungsinya, dia menyediakan obat. Dan yang luar biasanya dari semua mata rantai ini adalah ini lebih make everything simple. Lebih make everything simple karena apa? Karena bisa pesan di rumah, diantar ke rumah, dan nggak usah kemana-mana. Ini, jadi ancaman pendatang baru ini, saya boleh katakan ini semacam hantu bisnis.
nggak kelihatan, tak nampak tapi berdampak. Saya yakin kehadiran layanan tanpa counter layanan apotik ini itu ngeganggu setidaknya teman-teman yang ada di apotik-apotik dengan model bisnis yang sebelumnya. Dan luar biasanya lagi, apotik jenis yang terakhir ini itu sudah bisa menggandeng apotik rumah sakit. Apotik rumah sakit walaupun dengan menawarkan layanan antar obat, itu jangan dilupakan bahwa justru itu memberi kemudahan kepada pasien-pasien daripada nunggu lama di rumah sakit seperti itu. Dan lambat laun apa yang terjadi? Akan ada migrasi. Migrasi dari orang yang biasanya ngambil obat di farmasi, terutama yang non BPJS perorangan, dia bisa nanti misalnya order obat ke model layanan baru. Nah, ini yang saya melihat model layanan penyediaan obat. Jadi ini saya yakin teman-teman ada di salah satu mata rantai ini bekerjanya. Ada di farmasi, ada di yang jejaring, ada yang di shopping service, ada yang di perluasan fungsi, ada yang di layanan tanpa kontak layanan. Nah, ini berbasis teknologi. Semuanya bisa terjadi karena berbasis teknologi. Nah, ini yang menarik di kondisi hari ini dari farmasi adalah bahwa kita mengalami satu turbulensi dan yang kemudian harus kita lakukan adalah bagaimana kita mensikapi dari sesuatu yang tak nampak jadi tapi berdampak ini dengan merubah apa yang bisa kita rubah ke depan kalau kita nggak mau ambyar begitu ya. Nah, ini yang terjadi di industri farmasi kita, tercekik virus corona. Semuanya tercekik karena tadi seperti Ibu Bondan sampaikan 95% kita masih impor ya. Nah, ini yang saya rasa juga ini. Nah, harga bahan baku naik, produksi turun karena daya beli turun. Nah, ini yang membuat industri farmasi sekarang punya persoalan seperti itu. Nah, ini juga persoalan yang lain dari sisi regulasi. Ini anjuran pemerintah ya, bahwa sekarang ada diminta di rumah, kalau mau keluar rumah pakai masker dan social distancing, dan kita selalu diingatkan dengan mencuci tangan seperti itu. Dan di sisi lain juga, dan ini apa-apa yang sudah terjadi di slide sebelumnya tadi, ini efeknya bahwa wabah COVID itu membuat pertumbuhan pasien turun tajam. Sehingga apa yang terjadi kemudian adalah di semua perusahaan, mungkin apotik juga seperti itu. Income menurun, pelanggan menurun, underutilisasi fasilitas, dan underload people. Nah, ini yang saya bilang tadi seperti saya lagunya Beyonce, gaya gravitasi tidak akan lupa menarikmu ke bawah tanah. Dan ini kita semua mengalami sekarang. Jadi kalau boleh dikatakan sekarang kita pada posisi basic. Kalau yang terbiasa dengan hidup dengan gaya basic, itu nggak kesiksa banget. Tapi kalau yang sudah lifestyle terus, itu pasti waduh susah sekali mentransformasinya seperti itu. Karena hari ini yang bisa kita lakukan adalah melakukan hidup dengan prioritas kepada basic yang dibutuhkan. Nah, yang menarik adalah pergeseran perilaku di masyarakat bahwa sekarang ada hobi baru berolahraga bersama di masyarakat, baik olahraga lari, sepeda gitu ya. Dan ini tentu saja nanti ke depan akan merubah tren dari demand obat. Dari yang obat untuk sakit jadi sembuh, nanti obat untuk bertahan sehat seperti itu. Nah, ini yang akan ada perubahan demand ke depan kalau saya lihat. Lalu juga ada pergeseran juga demand obat. Itu adalah yang biasanya senang datang ke apotik seperti itu ya. Sekarang itu senang didatangi oleh pelaku usaha. Dan yang paling sangat masif mendatangi pelanggan yang dari beberapa model apotik tadi itu adalah yang terakhir, yang layanan apotik, layanan tanpa counter layanan. Ini yang saya melihat ancaman besar di depan mata dan ke depan bagi model-model bisnis apotik yang lainnya seperti itu. Mungkin tidak 100% menghabisi, tapi minimal menggerus persentase dari permintaan obat.
obat yang ada di model-model lainnya seperti itu. Nah, tentunya teman-teman di pelaku usaha termasuk di apotik juga di mana teman-teman ada di dalamnya itu juga tidak serta-merta diam. Saya melihat ada satu pola layanan yang dihadirkan dalam menghadapi COVID ini yang saya sebut sebagai layanan 4.0. Nah, ini kalau saya lihat singkatan dari layanan online, offline, onsite, dan omnichannel. Dan kalau kita lihat before sebelum COVID nih orang konsentrasinya di offline dari model-model yang tadi apotek jejaring, apotek shopping service, apotek perluasan fungsi, semua konsepnya offline. Jadi orang datang ke store-nya. Tapi dengan adanya COVID ini orang mulai sudah terbuka dengan adanya perubahan perilaku pelanggan ingin didatengin, maka mulai hadir juga beberapa channeling layanan lain, yaitu adanya layanan online, onsite, omnichanneling. Nah, ini yang belum saya lihat kalau di layanan farmasi itu adalah farmasi drive-thru ya. Jadi orang nggak usah turun ke farmasi dari mobil aja, itu nanti obatnya diantar dan sebagainya. Ini belum. Nah, jadi ke depan serius bahwa perubahan perilaku pelanggan ini akan merubah model bisnis secara radikal menurut saya. Nah, tentunya ini yang harus kita hadapi ke depan mau seperti apa, bahwa new normal harus dihadapi dengan new model bisnis. Dan pertempuran di depan bukan pertempuran di strategi, tapi di model bisnis. Bagaimana semua perusahaan-perusahaan konvensional hancur karena model bisnis baru yang basisnya adalah teknologi seperti itu ya. Nah, challenge yang berikutnya adalah kalau dulu di mana ada kerumunan, di sana ada transaksi. Jangan harapkan ke depan ada kerumunan karena anjuran pemerintah tadi dan perubahan perilaku masyarakat. Maka pemenang ke depan itu adalah siapa yang menguasai konten dan big data, dia akan jadi pemenangnya. Maka layanan berkualitas, produk berkualitas, big data itu adalah kunci sukses masa depan bagi pelaku usaha, khususnya di bidang farmasi seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat juga ini sudah contohnya ya, ada layanan offline, online, onsite, dan omnichanneling. Ini udah dijalankan semuanya. Dan ini tinggal teman-teman mau jalanin apa enggak, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana langkah antisipasi kita sebagai profesional dan sebagai pelaku usaha, seperti itu. Nah, kalau kita lihat, saya lebih senang itu melakukan sesuatu dari yang kita punya. Apa sih yang kita punya dengan kondisi income turun, customer turun, fasilitas underutilized, dan people underload. Yang kita punya ada 3. Dalam kondisi apapun ini melekat dalam pelaku farmasi. Kita punya SDM, kita punya fasilitas, dan kita punya big data pelanggan. Big data, big data, big data ini jangan dilupakan. Karena memang betul, masa depan itu sebuah teka-teki, tapi jawabannya ada di hari ini. Dan 3 poin ini adalah menjadi jawaban kita mau kemana masa depan kita, seperti itu. People yang underload, kita jadiin overload. Fasilitas yang underload, kita jadikan optimal. Big data yang masih tidur, kita coba daya gunakan, seperti itu. Nah, bicara big data ini luar biasa, powernya, dan secara bisnis ini juga sangat mensupport saya di dalam melakukan bisnis-bisnis di bidang pengetahuan yang saya jalankan. Nah, ini jangan khawatir, ke depan kita masih melihat bahwa 5% penduduk kota sakit, dan ini juga akan menjadi demand sendiri bagi teman-teman. Teman-teman itu bersyukur ada di 3 pilar yang di saat COVID ini masih survive. Pangan, kesehatan, dan digital. Teman-teman ada di poin kesehatan. Ini data BPS saya dapatkan bahwa ini relatif akan tumbuh ke depan walaupun memang COVID melanda. Nah, yang harus dilakukan adalah antisipasinya bahwa secara internal kita dimanapun berada, baik sebagai pelaku usaha maupun profesional, bikinlah semuanya make everything simple. Karena di banyak perusahaan itu paling senang banget itu bikin namanya make everything ribet, yang gampang disusahin begitu.
Nah, apalagi ini yang bagi teman-teman yang biasa udah kerja di atas 4 tahun begitu. Itu udah terkena beberapa gejala penyakit. Salah satunya adalah SDM gajah duduk, gaya gravitasinya tinggi, lalu SDM tenggo, kapal selam, dan lain sebagainya. Nah, ini jujur saja, perusahaan-perusahaan yang punya pemimpin yang visioner dan punya pegawai yang usia kerjanya di bawah 3 tahun, ini ada kecenderungan akan lebih survive ke depan. Karena apa? Direksi-direksi yang visioner dikombinasikan dengan anak-anak muda yang gila kerja, ini akan membangkitkan sebuah energi kerja yang luar biasa untuk sebuah perubahan. Dan bagi perusahaan-perusahaan yang internalnya punya SDM yang usia kerjanya banyak di atas 4 tahun, sampai istilah saya itu hanya bisa disuruh kerja, nggak bisa dikembangkan, ini agak berat. PR internalnya agak berat. Makanya berbahagialah bagi teman-teman yang di internal itu punya pemimpin yang visioner dan anak mudanya yang banyak kan, yang 3 tahun ke bawah yang gila kerja. Nah, ini yang akan punya baterai alkalinnya luar biasa nih untuk membenahi secara internal. Karena ke depan itu eranya era berbenah dan berubah. Berbenah secara internal dan merubah dengan cepat merespon dengan apa yang terjadi di eksternal seperti itu. Tentu ke depan kita ingin bahwa new normal ini utilisasi aset kita naik lagi, volume pelanggan kita naik lagi, otomatis akan menghasilkan yang namanya pendapatan yang tumbuh lagi seperti itu. Nah, apa yang menjadi kondisi hari ini yang merah semua underload, underload, underload. Saya berharap dengan hal-hal yang kita lakukan dalam pembenahan internal maupun merespon perubahan yang di eksternal itu akan lebih optimal hasilnya seperti itu ya. Nah, ini beberapa industri lain yang sebenarnya sudah melakukan beberapa inovasi merespon apa yang terjadi saat ini. Ada beberapa inovasi yang bisa kita lakukan ke depan yang baik dari sisi keuangan, pelanggan maupun proses dan people yang bisa menyelamatkan industri ini ke depan. Misalnya dari sisi keuangan itu upaya meraih new revenue misalnya. Yang dari sisi pelanggan adalah inovasi pada segmen pelanggan tertentu, menghadirkan pengalaman pelanggan selama dilayani, membangun jaringan baru, perkuat branding di fokus market tertentu. Nah, ini PR-PR inovasi yang harus dijalankan. Lalu dari sisi proses, misalnya redesign proses. Nah, ini penting redesign proses. Jangan sampai ini fokus kepada perbaikan kualitas, waktu dan yang lebih cepat dan penurunan biaya. Ini secara internal saya katakan bahwa ke depan farmasi baik di rumah sakit, apoteker dan dimanapun yang akan sustain adalah yang concern menjalankan namanya pengelolaan farmasi berbiaya rendah dengan menekankan pada aspek kualitas, kecepatan, waktu dan low cost seperti itu. Nah, lalu juga organisasi ini penting juga adanya perubahan cara kerja di perusahaan. Cross function team harus ditingkatkan. Hierarki itu akan menjadi struktur dinosaurus. Mungkin di birokrasi itu nanti akan masih cocok karena dalam rangka monitoring dan lain-lain. Tapi kalau di industri itu udah kurang cocok menurut saya. Yang cocok adalah nanti networking organization dan cross function team organization seperti itu. Ini yang akan ke depan yang bisa kita lakukan untuk pembenahan seperti itu ya. Nah, ini saya nyampaikan bahwa inovasi itu akan selalu berbenturan sama aturan. Karena memang aturan itu hidupnya dalam stabilitas. Sementara yang kita butuhkan hari ini adalah inovasi. Karena inovasi itu memang sarangnya itu di turbulensi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan apa-apa kalau teman-temannya punya inovasi itu dibenturin dulu sama regulasi, nggak akan ketemu. Karena inovasi itu adalah teman sparring, teman tinjunya regulasi. Nah, tinggal nanti kita cocokkan kemudian hari. Jadikan dulu inovasi-inovasi baru untuk ke depan supaya kita beradaptasi dengan perubahan terus-menerus. Seperti itu ya.
Nah, tentu kita punya pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi ini tolong disumbangkan. Isu ke depan hanya dua, bagaimana meningkatkan pendapatan dan efisiensi biaya. Jadi fokus ke sana saja, karena jangan sampai kita tidak mengkaitkan semua perbaikan itu kepada peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya. Lalu juga ini fokuskan pembenahan di internal dari make everything ribet ke make everything simple. Jadi yang tadinya unquality jadi quality, yang tadinya delay jadi cepat, yang tadinya nggak ada improvement harus improvement, yang tadinya nggak respect to people jadi respect to people, yang tadinya nggak ada standarisasi harus standarisasi. Karena konsep dari make everything simple adalah kualitas, kecepatan waktu, daily improvement, respect to people, dan semuanya terstandarisasi. Nah, ini beberapa contohnya ya. Bagaimana di penerimaan obat, penyiapan obat, dan edukasinya, seperti itu. Nah, ini yang menarik, kalau sebagai pelaku usaha tentu kita harus membaca 4 hal. Bagaimana tren ke depan, bagaimana tren, bagaimana strategi, bagaimana ide yang harus dilakukan, dan bagaimana result yang diminta. Kita lihat trennya pelanggan senang didatengin, strateginya jemput bola lebih disukai, lalu idenya tadi layanan 4O, offline, online, onsite, omni-channeling harus ditingkatkan, lalu big data harus didayagunakan dalam meningkatkan result, karena ke depan yang akan pemilik masa depan adalah yang punya konten dan big data, seperti itu ya. Nah, ini juga bagaimana mengelola pelanggan bagi teman-teman yang di apotik. Kita harus tahu sumber pelanggan kita siapa, bagaimana cara mendatangkan, dan bagaimana mengelolanya. Kita tahu bahwa kita harus fokus pelanggan kita apakah BPJS, apa perorangan atau corporate. Saya rasa ke depan kita harus fokus kepada corporate, kepada insuran, karena deal sama 10 kita akan deal sama ribuan orang begitu. Ini yang akan kita lihat. Nah, lalu yang untuk mendatangkan pelanggan kalau kita lihat adalah bagaimana kita harus jangan terlalu bangga dengan produk yang bagus, karena branding itu hanya efeknya 24%. Jadi kalau teman-teman punya produk bagus itu hanya 24% efeknya, tapi promosi yang masif itu 75%. Dan greeting jangan dilupakan. Orang kita itu sangat pelit ya, ucapin terima kasih, senyum, dan lain-lain. Itu efeknya 1% terhadap repeat order. Jadi mengenal sumber pelanggan, cara mendatangkan pelanggan, dan mengelola operasional yang make everything simple, itu ke depan harus dijaga oleh kita supaya kita bertahan di kemudian hari, seperti itu, hari ini dan ke depan. Dan kita tentunya harus fokus kepada 3 hal, product development, operation, dan product delivery ya. Maksud saya bahwa 3 hal ini jangan sampai tidak dijalankan secara paralel. Ini harus dijalankan secara paralel semua. Dan fokuskan kepada produk-produk yang banyak peminat, harga tinggi. Wah, ini lebih disukai. Tapi yang menurut saya kondisi hari ini itu kita fokus yang di kanan bawah, itu udah bagus banget. Peminatnya banyak, harga rendah. Karena orang sekarang sedang nahan uang. Jadi produk-produk yang harganya murah dan itu akan banyak peminatnya. Nah, ini banyak peminat harga tinggi memang ada, tapi nggak terlalu banyak ininya, hasilnya seperti itu. Jadi yang di kanan bawah itu akan teman-teman kalau punya produk farmasi di kanan bawah itu akan lebih sustain ke depan menurut saya. Nah, operation juga harus berbasis teknologi, itu mau nggak mau kita masa depan itu salah satu yang harus kita akrabi adalah ekologi teknologi. Jadi kita harus friendly dengan tools-tools sosial media, marketplace, dan big data, dan lain-lain, supaya bukan apa-apa, karena memang masa depan itu yang saya bilang, big data itu hanya bisa dikelola kalau kita menguasai teknologi secara baik. Oke, nah ini yang harus kita jaga juga bukan apa-apa terkait dengan
komunikasi layanan kepada pelanggan itu harus tetap konsisten. Saya perlu sampaikan bahwa jangan panik dengan keadaan turbulensi ini. Ini hanya sebuah dinamika seperti tadi Bu Bondan menggambarkan soal siklus produk ya. Ini sama, kalau kemarin kita naik banget, sekarang lagi turun, lagi nyungsep, suatu saat akan naik lagi. Ini life cycle sebenarnya, yang disebut sebagai life cycle turbulensi kalau menurut saya. Nah, ini tetap harus dijaga. Bagaimana kita harus membangun layanan unggulan, tetap publikasi harus dijalankan secara masif, dan big data jangan dilupakan. Nah, ini kalau saya lihat di era sekarang itu, ini yang lagi disukai oleh masyarakat. Ada konsultasi dokter online, ada delivery obat online, ada cek lab on-site di rumah, begitu. Nah, ini harus direspon oleh teman-teman. Yang tadi, layanan 4.0, offline, online, on-site, dan omni-channeling. Ini harus direspon oleh teman-teman, supaya kita bisa sustain ke depan. Nah, ini ada beberapa contoh juga nggak gampang ternyata mendatangkan pelanggan itu. Kita harus melakukan awareness, edukasi, promosi, apresiasi, dan membangun networking kalau menurut saya. Ini beberapa hal yang bisa disiapkan dalam mendatangkan pelanggan. Menurut saya nanti bisa dibaca di slide ya, yang akan dibagikan oleh panitia. Ini contoh awareness, teman-teman juga harus sering menyapa pelanggan, selalu membuat resah pelanggan, bahwa pelanggan itu butuh dengan kita, dengan keyword-keyword yang menarik. Sehat lebih tenang saat semua ada di genggaman, atau kapan saja butuh vitamin, beli lewat saya, kayak gitu-gitu deh. Awareness adalah kegiatan yang ditujukan memperkenalkan layanan dikaitkan dengan keseharian calon pelanggan, begitu. Nah, lalu juga jangan lupa edukasi. Nah, ini sekarang juga saya apresiasi teman-teman IAI membuat yang namanya edukasi dengan webinar ini. Ini luar biasa bagi saya. Ini bukan apa-apa karena ke depan model bisnis yang akan sustain adalah from sharing to selling. Jadi teman-teman harus sharing yang banyak supaya orang mau selling. Karena apa? Market kita sedang ketakutan dengan kondisi yang ada. Jadi kita harus sering mengedukasi, bangun supaya kenal, percaya, dan mereka butuh kita setiap mereka membutuhkan obat begitu. Nah, ini edukasi pentingnya gitu. Jadi konsepnya adalah from sharing to selling, Kalau bisa sharing, selling, seperti itu. Nah, lalu promosi juga jangan lupa, apalagi market ibu-ibu ya. Kalau melihat angka persen, diskon, itu paling senang banget. Jadi menurut saya harus itu diinikan. Ada orang itu, bisnis itu sebenarnya yang membuat sukses. Selain people, fasilitas, itu adalah momentum. Jadi kalau misalnya hari Kartini ya diskon 50% buat para Kartiners NKRI. Nah, ini kan menarik. Kalau misalnya hari kemerdekaan diskon 50% bagi yang jatuh pas tarik tambang. Kan ini menarik. Jadi kita hadir ke keresahan-keresahan pelanggan. Apresiasi juga penting diberikan. Nah, teman-teman tuh jangan lupa kalau sudah punya pelanggan itu say hello, ucapan terima kasih itu penting. Orang itu senang disapa. Saya jadi pelanggan Honda, pelanggan Toyota, salah satu yang saya senang adalah apa? Ketika kilometer kita udah dekat, olinya harus diganti, itu langsung ada SMS masuk. Bapak, saatnya olinya diganti. Nah, gitu inilah, disapa. Di Cina itu selevel barbershop aja, dia punya data pelanggan semuanya. Dan setiap 2 minggu pasti pelanggannya disapa lewat handphonenya. Bapak, rambutnya udah panjang, berdasarkan aturan partai, maka rambut harus cepat. Kalau dekat dengan counter kami, silahkan berkunjung, nanti rambutnya akan kita rapihkan lagi. Nah, itu greeting namanya. Greeting harus dilakukan. Dan itu salah satu bentuk apresiasi. Dan apresiasi yang paling sederhana adalah ucapan terima kasih, seperti itu ya. Nah, ini juga jaringan layanan harus dibangun. Saya harapkan teman-teman fokus kepada membangun jaringan kerja kepada corporate, komunitas, dan lain-lain. Komunitas sepeda itu market luar biasa sekarang.
kalau bisa ada harga khusus buat komunitas sepeda, ada harga khusus buat komunitas Gojek, Grab, ada komunitas ibu-ibu arisan check up sebelum kocok arisan kan gitu, dan lain-lain lah. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa ke depan ini yang harus, ini saya agak serius nih soal yang belakangan ini. Jadi ini konstelasi ke depan itu negara-negara di dunia ini akan menahan hanya fokus ke dalam negerinya. Apapun itu, pangan, kesehatan, dan lain-lain. Ke depan Vietnam itu tidak akan mengekspor beras lagi ke Indonesia karena memang dia akan fokus survive untuk penduduknya di sana, karena dia tahu pandemi ini akan panjang, dan ada 4 hal yang menurut saya ke depan harus kita perhatikan. Bahwa saya setuju dengan Bu Bondan tadi, kita mencoba untuk masuk kepada obat-obat herbal. Ini salah satu bentuk respon kita menghadirkan potensi lokal begitu ya, potensi lokal untuk dikembangkan. Ini disebutnya menurut saya sih local wisdom. Jadi bagaimana kita menghadirkan local wisdom dan meningkatkan menjadi sesuatu yang komersil seperti itu. Dan jangan lupakan, saya setuju tadi, apoteker mestinya ke depan punya jejaring bisnis apotik. Why not dimulai dari Jogja, kita bikin namanya, diinisiasi oleh Ikatan Apoteker Indonesia Jogja, bikin namanya Koperasi Apoteker Indonesia begitu. Jadi dengan koperasi itu kita bisa bikin, semua orang bisa bikin apotik, dan IAI bisa menjadi induk koperasinya seperti itu. Dan tentunya juga ke depan memang ini yang agak worry saya, 95% kita masih impor, dan ke depan sekarang Amerika sibuk dengan negaranya sendiri, Cina sibuk dengan negaranya sendiri, sementara kita impor, nanti kita keganggu dengan suplainya, bahan bakunya, sehingga ke depan barangkali kita harus mencoba mengkombinasikan namanya kesehatan holistik, di mana kita mengkombinasi antara medis dan non medis seperti itu. Karena ke depan menurut saya yang akan survive adalah yang lokal kontennya cukup tinggi seperti itu. Dan menurut saya juga kita paham bahwa masa depan ini COVID itu agak panjang, kita nggak tahu juga ininya kapan, tapi kita harus yakin Bapak Ibu sekalian bahwa masa depan memang sebuah teka-teki, tapi jawabannya ada di hari ini. Dan apa yang kita punya itu adalah kita mencoba untuk menjawab teka-teki itu. Apakah yang kita punya? Yaitu ada SDM, ada fasilitas, ada big data, itu daya gunakan untuk kita bisa supaya survive gitu. Dan sebagai akhir saya pengantar, yang mau saya katakan adalah bahwa tidak ada sistem yang aman. Yang aman itu malah tidak aman begitu. Comfort zone itu tidak aman menurut saya. Nah, oleh karenanya apa? Kita harus mencoba untuk membuat langkah-langkah terobosan baru ke depan, supaya jangan sampai kita melihat turbulensi ini dari yang mau kita lihat saja. Nah, kita perlu hal-hal baru, kita perlu menjadi yang kita mau, kita perlu juga ke depan adalah melakukan hal-hal yang mustahil dilakukan. Kemarin nggak dilakukan, sekarang harus dilakukan. Dan menurut saya kan model bisnis layanan tanpa counter layanan itu mustahil awalnya, tapi ternyata bisa dihadirkan seperti itu kan. Dan tentunya untuk survive kita harus mencari jalan berbeda, kita harus bangun keunikan, supaya kita hadir berbeda dari yang lainnya, seperti itu ya. Lalu juga kalau teman-teman punya ide-ide baru, jangan lupa, jangan lama-lama, itu harus diwujudkan quick win solution. Quick win solution penting, karena bukan apa-apa kalau kita punya ide hari ini, itu setiap hari kalau nggak dikerjakan, turun 30%, dan hari keempat itu sama sekali ide itu udah nggak ada di kepala kita. Karena ingatan kita per hari itu turun 30%. Jadi 4 hari udah habis tuh. Sisa 10%, nanti ditumpuk-tumpuk lagi dengan masalah lain.
Makanya kalau punya ide, kalau bisa, idenya hari ini maksimal 24 jam udah ada on progress untuk dilaksanakan. Jangan nunggu bulan depan, bullshit, itu nggak akan terlaksana seperti itu ya. Nah, kita harus berani, harus keluar dari comfort zone, karena saya yakin dengan berani kita akan banyak menemukan hal-hal baru, termasuk tantangan-tantangan dan lainnya. Ikan besar itu adanya di tengah lautan, bukan di pelabuhan, kenyamanan. Tapi kita tahu untuk mendapatkan ikan besar itu, kita harus mendorong ke tengah laut, kita harus bergulat dengan ombak, dan kita harus ke depan sudah mulai membiasakan diri dengan namanya turbulensi. Karena memang bisnis itu banyak ketidakpastiannya, bukan kenyamanannya. Seperti itu. Nah, lalu juga kita jujur saja, memang semuanya di dalam turbulensi ini kita harus berbuat sesuatu. Bukan target kita bukan berhasil, tapi target kita adalah bermanfaat buat banyak teman-teman. Karena kalau berhasil pasti ada yang lebih berhasil. Tapi kalau bermanfaat itu sekecil apapun itu dirasakan oleh teman-teman yang lain begitu. Yang terpenting adalah apa yang sudah kita lakukan dalam proses pendakian panjang nanti, dari pembenahan maupun perubahan, merespon yang merespon perubahan eksternal yang ada. Hal yang mau kita sampaikan adalah kita harus hadir sebagai pemenang dari kondisi ini. Kita jangan jadi pecundang, kita harus jadi pemenang, karena jujur saja kemenangan besar kita itu akan dinanti oleh tantangan berikutnya yang lebih besar. Dan jujur saja kita semua sebenarnya sudah ditunggu oleh sebuah misi besar di depan yang kita nggak tahu itu apa, tapi itu hanya bisa ditemukan oleh kita ketika kita sudah melakukan perubahan-perubahan kecil dan bermanfaat, bukan hanya berhasil. Itu barangkali sebagai pengantar dari saya yang bisa saya sampaikan, dan mungkin saya kembalikan ke moderator.